Halo semua, selamat datang di channel Belajar Objin. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai obat-obatan yang sering kita resepkan kepada ibu hamil dan juga menyusui. Namun, apakah obat tersebut betul-betul aman? Atau apakah ada alternatif obat lain yang dapat diberikan? Namun sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan like atau subscribe supaya Belajar Objin dapat terus membagikan informasi dan update terbaru. Mari kita mulai. Obat-obatan pada ibu hamil dan menyusui. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, penting bagi kita semua untuk mengenal pembagian kategori obat pada kehamilan. Pertama, kategori A, di mana penelitian yang kuat pada wanita hamil terbukti tidak menunjukkan risiko terhadap janin selama kehamilan. Obat kategori A dianggap aman untuk dikonsumsi apabila ada indikasi. Selanjutnya, kategori B, di mana penelitian pada hewan tidak menunjukkan efek samping pada janin, tetapi belum ada uji klinis yang adekuat pada manusia. Apabila ada indikasi, obat kategori B dapat dianggap aman dikonsumsi. Selanjutnya, kategori C, di mana penelitian pada hewan menunjukkan efek samping pada janin, tetapi belum ada uji klinis yang adekuat pada manusia. Obat kategori C hanya dapat dikonsumsi apabila kegunaan obat yang diberikan dapat lebih besar daripada efek samping yang merugikan yang akan terjadi. Selanjutnya, kategori D, di mana penelitian klinis terbukti menimbulkan risiko berbahaya pada hewan dan manusia, namun masih dapat digunakan apabila keuntungan lebih besar daripada risiko, misalnya untuk life saving. Dan yang terakhir, kategori X, di mana uji klinis pada hewan dan manusia terbukti menunjukkan efek samping yang terlalu besar dan tidak sepadan dengan keuntungan yang didapat, sehingga obat kategori X tidak dapat diresepkan untuk wanita hamil. Sehingga pemberian obat pada wanita hamil harus mempertimbangkan manfaat obat lebih besar daripada efek samping yang akan ditimbulkan, ataupun efek samping yang berpotensi terjadi. Mari kita mulai dengan obat demam, nyeri, dan NSAID. Pertama, ada paracetamol yang masuk kategori A karena sudah terbukti aman untuk ibu hamil dan menyusui dan sudah digunakan sejak lama untuk demam ataupun nyeri. Selanjutnya ada ibuprofen dan indomethacin yang masuk kategori C. Kedua obat ini digunakan apabila saluran pada jantung yang gagal menutup setelah bayi lahir atau patent ductus arteriosus. Sehingga kedua obat ini harus dihindari terutama pada trimester 3 kehamilan, karena dapat menyebabkan penutupan dini dari ductus arteriosus yang akan menyebabkan gangguan aliran darah pada jantung janin. Selanjutnya ada asamefenamat yang lebih dikenal dengan Ponstan yang masuk kategori C. Asamefenamat juga mirip dengan indomethacin atau ibuprofen sehingga harus dihindari terutama pada trimester ketiga karena berisiko menyebabkan penutupan dini dari ductus arteriosus. Asamefenamat juga disarankan obat lain saat menyusui karena data keamanan yang belum tercukupi. Selanjutnya ada aspirin yang masuk kategori C, di mana aspirin saat ini merupakan obat pilihan utama untuk pencegahan preeklamsia, di mana saat ini sudah direkomendasikan dosis rendah yaitu kurang lebih 80 mg yang sudah dimulai saat trimester kedua kehamilan. Namun, dosis rendah 80 mg ini tidak menimbulkan efek samping pada bayi. Namun, dosis 2 gram per hari berhubungan dengan IUFD dan perdarahan otak, sehingga penggunaan obat aspirin harus betul-betul sesuai dengan indikasi. Selanjutnya ada obat lambung dan GERD. Pertama, antasida yang lebih dikenal dengan Proma atau Milanta yang masuk kategori B, di mana antasida dianggap aman digunakan pada ibu hamil dan menyusui. Antasida juga merupakan pilihan utama untuk sindrom dispepsia ataupun GERD pada ibu hamil. Selanjutnya, ada sukralfat yang juga masuk kategori B. Sukralfat juga dianggap aman digunakan pada ibu hamil dan menyusui. Lalu, ada ranitidin yang juga masuk kategori B. Ranitidin juga dianggap aman digunakan pada ibu hamil dan menyusui. Lalu, ada omeprazol yang merupakan golongan pompa proton inhibitor yang masuk kategori C, di mana disarankan menggunakan obat lain karena data keamanan pada manusia belum adekuat. Pada menyusui, omeprazol juga tidak disarankan.
ekskresi ke ASI dalam dosis yang cukup besar. Lalu, ada pompa proton inhibitor selain omeprazol, yaitu lansoprazol, rabeprazol, yang semuanya masuk dalam kategori B, di mana dianggap aman digunakan pada ibu hamil. Namun, menyusui juga tidak disarankan karena ekskresi ke ASI dalam dosis yang juga cukup besar. Lalu, ada obat anti muntah dan diare. Pertama, metoclopramid, yang lebih dikenal dengan Primpran, yang masuk kategori B. Metoclopramid seringkali diberikan untuk penanganan hiperemesis gravidarum pada trimester 1 kehamilan, dan memang dianggap aman digunakan pada ibu hamil. Namun, ditemukan ekskresi pada ASI dan data keamanan pada menyusui yang belum adekuat, sehingga hanya digunakan sesuai indikasi pada menyusui. Selanjutnya, ada ondansetron yang masuk juga kategori B. Ondansetron juga seringkali digunakan untuk pengganti metoclopramid pada hiperemesis gravidarum, dan ondansetron juga dianggap aman digunakan pada ibu hamil. Ekskresi ke ASI data belum tercukupi, sehingga belum disarankan untuk digunakan pada menyusui. Lalu, ada atapulgit yang lebih dikenal dengan diatap, namun obat ini belum diklasifikasikan. Namun, diatap yang bekerja lokal pada usus dan tidak diserap, sehingga dianggap aman pada hamil dan juga menyusui, dan dapat diberikan apabila terjadi diare akut pada hamil dan menyusui. Selanjutnya, ada loperamid yang lebih dikenal dengan Imodium yang masuk kategori C, di mana data keamanan belum adekuat jika digunakan pada ibu hamil, sehingga hanya digunakan jika keuntungan lebih besar dari risiko yang diberikan. Selanjutnya, ekskresi ASI loperamid juga positif, sehingga tidak disarankan pada menyusui. Selanjutnya ada obat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang sering terjadi, baik itu hipertensi gestasional ataupun preeklamsia. Pembahasan mengenai hipertensi dalam kehamilan dapat dilihat di link di atas. Pertama ada captopril yang masuk kategori D, di mana captopril tidak digunakan pada kehamilan karena berisiko menyebabkan oligohidramnion. Captopril hanya digunakan apabila tidak ada alternatif obat lain dan keuntungan yang diberikan lebih besar daripada risiko yang akan ditimbulkan. Captopril tidak disarankan pada menyusui. Selanjutnya ada nifedipin yang masuk kategori C. Saat ini nifedipin merupakan obat pilihan utama pada hipertensi dalam kehamilan dan preeklamsia berat. Nifedipin dianggap aman dikonsumsi pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Pada menyusui, nifedipin hanya dikonsumsi apabila keuntungan lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Selanjutnya ada amlodipin yang juga masuk kategori C. Amlodipin bukan merupakan pilihan utama terapi hipertensi dalam kehamilan. Pada menyusui, amlodipin hanya dikonsumsi apabila keuntungan lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Selanjutnya ada metildopa atau dopamed yang masuk kategori B. Dopamed saat ini merupakan terapi lini kedua untuk hipertensi dalam kehamilan setelah nifedipin. Metildopa juga dianggap aman untuk dikonsumsi pada saat menyusui. Lalu ada obat diabetes mellitus yang juga merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang cukup sering terjadi. Pertama ada glibenclamid yang masuk kategori C. Glibenclamid tidak direkomendasikan pada kehamilan dan juga menyusui karena risiko tinggi terjadi hipoglikemia. Selanjutnya ada metformin yang juga masuk kategori C. Metformin merupakan alternatif setelah insulin untuk terapi diabetes mellitus gestasional. Namun, keamanan penggunaan jangka panjang pada metformin masih menjadi pertanyaan dan terus diteliti sampai saat ini. Metformin diekskresikan lewat ASI, sehingga hanya digunakan jika keuntungan lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Selanjutnya ada insulin yang masuk kategori B. Insulin merupakan pilihan utama terapi diabetes mellitus gestasional sampai saat ini. Insulin tidak diekskresikan lewat ASI, sehingga dianggap aman digunakan pada menyusui. Dan berikutnya adalah obat hipertiroid dan diuretik. Pertama ada PTU atau propylthiouracil yang masuk kategori D. PTU terbukti menyebabkan goiter dan keratotisme pada janin. Namun, sampai saat ini, PTU masih menjadi obat pilihan utama hipertiroid dalam kehamilan karena pertimbangan risiko hipertiroid yang sangat besar pada ibu dan janin yang dapat mengakibatkan kecacatan, lahir prematur, dan gagal jantung sampai dengan kematian pada ibu hamil.
pada menyusui, PTU dianjurkan untuk pembatasan dosis. Selanjutnya ada metimazole yang juga masuk kategori D. Metimazole terbukti melewati sawar darah plasenta lebih besar daripada PTU, sehingga menyebabkan malformasi kongenital, terutama apabila digunakan pada trimester 1 kehamilan. Namun, metimazole dapat dipertimbangkan digunakan pada trimester kedua dan ketiga kehamilan, apabila PTU tidak dapat digunakan, karena PTU berisiko terjadi hepatotoksik. Disarankan pembatasan dosis metimazole pada menyusui. Selanjutnya, ada furosemide yang merupakan diuretik dan masuk kategori C. Furosemide diberikan apabila keuntungan lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan, terutama pada kasus life saving seperti edema paru. Pada menyusui, furosemide tidak disarankan. Selanjutnya ada HCT atau hidrokhlorothiazide yang juga merupakan diuretik yang masuk kategori B. Namun, hidrokhlorothiazide hanya digunakan sesuai indikasi pada kehamilan. Dan pada menyusui, dosis besar berpotensi menurunkan produksi ASI, sehingga tidak disarankan pada menyusui. Selanjutnya ada obat anti alergi dan kortikosteroid, di mana kedua obat ini juga sering digunakan pada kehamilan. Pertama ada CTM atau cloverniramine maleate yang masuk kategori B. CTM saat ini merupakan obat pilihan utama antihistamin pada kehamilan apabila dibutuhkan. Namun, pada menyusui, CTM berisiko menghambat laktasi dan ditemukan ekskresi pada ASI, sehingga hanya digunakan sesuai indikasi. Selanjutnya ada cetirizine yang merupakan antihistamin generasi kedua yang juga masuk kategori B. Cetirizine dapat digunakan sebagai alternatif antihistamin setelah CTM. Pada menyusui, cetirizine diekspresikan 25-95% pada ASI dari konsentrasi plasma dan terdapat risiko menghambat laktasi, sehingga hanya digunakan sesuai indikasi dan harus dilakukan konseling pada ibu menyusui. Selanjutnya ada loratadine yang juga masuk kategori B. Loratadine juga dapat digunakan sebagai alternatif antihistamin setelah CTM. Ditemukan ekskresi pada ASI dan berisiko menghambat laktasi, sehingga hanya digunakan sesuai indikasi dan juga harus konseling pada ibu menyusui. Lalu ada dexamethasone yang juga sering digunakan yang masuk kategori C. Laporan penggunaan jangka panjang berpotensi menyebabkan IUGR dan supresi adrenal. Namun, dexamethasone merupakan obat pilihan utama untuk pematangan paru janin pada kasus ancaman persalinan prematur, ketuban usia dini, ataupun risiko kelahiran prematur lainnya. Ekspresi minimal pada ASI, sehingga potensi supresi pertumbuhan dan adrenal tetap ada, sehingga dexamethasone tidak disarankan pada menyusui. Sampai di sini pembahasan kita mengenai kategori obat dalam kehamilan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Pembahasan mengenai keamanan obat-obat golongan antibiotik akan dibahas pada kesempatan berikutnya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan penyajian data ataupun kata-kata pada pembahasan ini. Sekian dan terima kasih.